Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi menyeluruh. Tujuannya memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan sesuai sasaran, serta menyelesaikan persoalan yang muncul. Program makan bergizi gratis menjadi salah satu prioritas besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk menjawab persoalan gizi anak bangsa, terutama mereka yang kerap menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan makanan sehat. Namun perjalanan program besar ini tidak terlepas dari tantangan, salah satunya insiden keracunan yang sempat mencuat di beberapa titik pelaksanaan. Untuk mengatasinya, Presiden Prabowo langsung bergerak cepat. Ia memanggil Kepala Badan Gizi Nasional bersama jajaran terkait guna membahas secara detail persoalan yang terjadi. Menurutnya kasus ini memang besar dan menunjukkan adanya kekurangan pada tahap awal. Namun ia menegaskan masalah ini akan diselesaikan secara baik dan menyeluruh. Di balik evaluasi yang dilakukan, Presiden Prabowo mengingatkan agar semua pihak berhati-hati menghadapi situasi ini. Ia menekankan pentingnya menjaga fokus agar insiden tidak dipolitisasi dan tidak mengaburkan tujuan utama program. Bagi Presiden, esensi dari makanan bergizi gratis adalah memberi akses makanan sehat kepada jutaan anak Indonesia yang sebelumnya kerap hanya mengandalkan makanan sederhana. Presiden juga menggarisbawahi dalam program berskala besar hambatan dan rintangan pasti akan ada, mulai dari distribusi kualitas bahan pangan hingga pengawasan di lapangan. Namun ia menilai tantangan ini merupakan bagian dari proses yang harus dihadapi dan diperbaiki agar pelaksanaan program semakin baik. Makan bergizi gratis sendiri diproyeksikan memberi dampak luas, bukan hanya meningkatkan kesehatan anak-anak, tetapi juga mendukung prestasi belajar, menekan angka stunting, dan memperkuat daya saing generasi mendatang. Dengan skala penerimaan yang mencapai jutaan anak, program ini disebut sebagai investasi jangka panjang untuk kualitas manusia Indonesia. Presiden Prabowo menekankan pemerintah tidak akan berhenti pada satu persoalan. Justru melalui evaluasi ini, penguatan sistem, standar keamanan pangan, dan mekanisme distribusi akan dilakukan agar kejadian serupa tidak berulang. Fokus utamanya tetap, yakni memastikan anak-anak bangsa mendapat gizi yang layak dan tumbuh sehat. Selamat berjumpa pemirsa, inilah Jendela Istana, program yang membawa Anda menyimak lebih dekat beragam kegiatan Presiden Prabowo Subianto. Dari keputusan penting di meja rapat hingga momen hangat di balik layar istana. Sosok yang dikenal bergaya tegas, namun sering menghadirkan keputusan yang praktis dan langsung menyentuh warga. Bersama saya Rika Indriaswari, inilah Jendela Istana, selengkapnya. Keselamatan anak dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan, menutup sementara dapur bermasalah, sekaligus memastikan makanan yang dikonsumsi pelajar benar-benar aman dan bergizi. Belakangan perhatian publik tersita pada sejumlah kasus keracunan yang menimpa pelajar usai menyantap makanan program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah mereka. Insiden yang tersebar di beberapa daerah itu menimbulkan kekhawatiran sebab menyangkut kesehatan anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan. Rasa cemas orang tua sekaligus keresahan masyarakat menjadi wajar ketika yang dipertaruhkan adalah keselamatan generasi penerus. Pemerintah menyadari sepenuhnya kegentingan situasi ini. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, kementerian dan lembaga terkait bergerak cepat untuk menindaklanjuti insiden. Presiden menekankan keselamatan anak adalah prioritas utama. Itu sebabnya setiap peristiwa keracunan tidak pernah dipandang sekedar angka statistik, melainkan persoalan serius yang harus diselesaikan dengan langkah nyata. Saudara-saudara sekalian, atas petunjuk dari Bapak Presiden dan arahan beliau bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden bukan sekedar angka,
tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus. Kemudian diperintahkan semua kementerian lembaga, pemeda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikan ini. Jadi pemerintah daerah, kementerian lembaga terkait juga harus bersama-sama aktif. Tidak menunggu tapi aktif melakukan pengawasan. Evaluasi menyeluruh pun dilakukan. Dapur penyedia makanan atau satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terindikasi bermasalah ditutup sementara, sambil pemerintah memperbaiki tata kelola. Kedisiplinan pekerja dapur ditinjau kembali, sementara standar kebersihan dan sanitasi diperketat. Peralatan wajib disterilisasi, kualitas air diperiksa dan alur limbah diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden bukan sekedar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus. Tadi kami juga berdiskusi rakor untuk segera mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN. Tata kelola harus segera untuk dapat ditindaklanjuti. Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah mewajibkan setiap dapur MBG memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi. Tanpa dokumen tersebut tidak ada izin beroperasi. Selain itu, puskesmas dan usaha kesehatan sekolah didorong melakukan pemantauan rutin sehingga proses distribusi makanan benar-benar aman. Kementerian Dalam Negeri pun ikut menyiapkan koordinasi teknis dengan seluruh kepala daerah, dinas kesehatan dan dinas pendidikan agar standar higienitas berjalan seragam di seluruh wilayah. Rapat-rapat evaluasi terus dijadwalkan untuk memastikan langkah perbaikan berlangsung konsisten. Meski menghadapi tantangan, manfaat program MBG tetap terasa luas. Program ini memberikan makanan sehat bagi jutaan pelajar sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Di Kabupaten Bogor, Sabdan Nurseno, pemuda 20 tahun bekerja memimpin tim pencucian peralatan makan di dapur MBG. 8 bulan bekerja, gajinya ia pakai untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya. Bagi Sabdan, pekerjaan ini memberi arti karena ia bisa ikut mewujudkan program presiden sekaligus menopang keluarga. Waktu pertama kali menerima gaji dari MBG, ya cukup senang juga. Dengan gaji segitu bisa bantu-bantu orang tua, bisa menabung juga untuk diri sendiri, untuk kedepannya. Doanya untuk Pak Prabowo, mudah-mudahan panjang program ini. Semoga Bapak sehat selalu. Saya ikut senang bisa bekerja di program MBG ini yang telah Bapak jalankan. Semoga bisa diperpanjang lagi ke depannya, lebih bagus lagi. Dan tidak ada kesalahan untuk kritik yang dari orang lain. Kami di sini bekerja dengan ikhlas, dengan sepenuh hati untuk kemajuan. Kami tahu di luar sana banyak yang mengkritik soal makan siang bergizi ini, tapi kami di sini tetap semangat untuk mengawal program Bapak Prabowo ini untuk 5 tahun ke depan. Intinya dari saya mengharapkan Bapak harus selalu semangat. Kami di sini selalu mendukung Bapak untuk program ini. Cerita lain datang dari Muhammad Wahyudin, pekerja berusia 52 tahun yang sebelumnya hanya mendapat penghasilan terbatas di dunia catering. Kini dengan upaya lebih layak dari MBG, ia bisa membantu orang tua dan menabung. Baginya MBG bukan sekedar pekerjaan, tetapi peluang baru yang menyerap tenaga kerja, memberdayakan ibu rumah tangga dan menggerakkan ekonomi lokal lewat pasokan dari petani dan UMKM.
Bagi Ahmad Baidawi, lulusan SMP berusia 18 tahun, MBG menjadi pintu keluar dari pengangguran. Kini ia bekerja menyiapkan porsi makanan setiap hari dengan gaji yang bisa membantu orang tua sekaligus memenuhi kebutuhan pribadinya. Sementara Bu EM, ibu rumah tangga berusia 53 tahun ini, merasa bersyukur karena mendapat pekerjaan sebagai juru masak. Program ini menurutnya memberi napas baru bagi banyak keluarga kecil di kampungnya. Kisah-kisah itu memperlihatkan MBG menyentuh banyak sisi, melindungi kesehatan anak, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Namun di balik manfaat besar itu, pemerintah tetap tidak menutup mata pada setiap kekurangan. Setiap kritik dijadikan bahan evaluasi, setiap insiden ditangani dengan langkah nyata. Prinsip yang dipegang Presiden jelas, keselamatan anak-anak tidak bisa dikompromikan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, perbaikan sanitasi dan partisipasi aktif masyarakat, program makan bergizi gratis diharapkan terus berjalan lebih aman dan bermanfaat. Bagi Presiden Prabowo, menyehatkan anak sekaligus membuka ruang penghidupan bagi rakyat adalah fondasi penting untuk menyiapkan generasi emas Indonesia. Sejumlah kepala negara memberikan apresiasi langsung setelah Presiden Prabowo menyampaikan sikap Indonesia di sidang Majelis Umum PBB. Laporan Yosa Jeda, tetap bersama kami.